Oke, oke hadir semua ya. Jadi sudah lengkap. Mungkin kita bisa mulai untuk acara kita pada malam hari ini. Jadi acara kita pada malam hari ini yaitu tentang pembahasan Web3 series ya teman-teman. Jadi Web3 series kali ini yaitu membahas tentang eh, work from home. Jadi kita itu bekerjanya sebagai WFH. Jadi kita remote. Kerjanya itu bisa dari rumah. Nah, kali ini kita akan bahas bersama dengan para pembicara kita, yaitu dari berbagai kalangan ya. Di sini banyak sekali teman-teman dan juga tentunya mereka memiliki bidang bidang masing-masing dan juga keahlian dari masing-masing. Dan sekarang mereka juga ada yang kerja di kantor, kemudian ada juga yang di rumah. Jadi nanti kita bisa bisa menggali apa saja yang perlu kita perlukan kalau kita mau kerja di Web3 ini gitu. Jadi kita langsung tanya ke ahli-ahlinya ini. Jadi di sini ada Mas Flores, kemudian di sini ada Ko Stepanus, kemudian ada Mbak Niki, kemudian ada Mbak Ina, kemudian ada Bro Arpan dan juga Bro Faisal. Bro Faisal, Aimsal itu ya. Nah, jadi ini mereka ini kita kenalkan dulu ya satu-satu. Jadi yang pertama ini dari Kak Mbak Niki. Mbak Niki ini adalah head community dari Koinvestasi. Jadi yang kalian tahu Koinvestasi, nah inilah head daripada head community-nya dari Koinvestasi. Kemudian di sini ada juga Ko Stepanus. Nah, Ko Stepanus ini dari web community dan juga marketing manager dari Socrates. Nah, kalau yang nggak tahu nanti mungkin dari Ko Stepanus nanti bisa dijelaskan. Mungkin nggak pada tahu ini ya karena mungkin agak asing di Socrates ini gitu. Masuk lagi kita lanjut ke Mbak Amrina. Nah, Mbak Amrina ini tim dari komunitas Launchpad. Nah, komunitas Launchpad ini mungkin banyak juga yang kenal ya karena memang di Indo cukup terkenal untuk komunitas Launchpad ini. Kemudian ada juga Mas Flores di sini dia sebagai praktisi WFH dan juga Web3 enthusiast. Nanti mungkin bisa memberikan lebih banyak untuk teman-teman yang memang pengen kerja di WFH gitu. Kemudian di sini ada Mas Faisal itu sebagai crypto influencer X di Twitter. Kemudian ada Bro Arpan di sini mereka Bro Arpan ini dari tim N7 Web3. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan dari masing-masing pembicara kita untuk mungkin dari backgroundnya ataupun nanti dari perusahaannya ataupun dari pengalaman-pengalaman singkatnya untuk dikenalkan kepada teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke Mbak Niki aja dulu untuk memperkenalkan diri dulu dan juga mungkin sedikit menjelaskan tentang koinvestasi ataupun pengalaman yang paling berkenan Mbak di Web3 ini gitu. Halo, halo semuanya. Thank you ya udah diundang di space-nya Cuan Airdrop Web3 Series Mencari Cuan di Web3. Iya, jadi buat yang belum kenal, aku perkenalkan saya Niki dari Koinvestasi. Koinvestasi adalah media edukasi seputar teknologi blockchain dan Web3. Sudah ada dari tahun 2017 dan kita organizer dari Coinvest Asia. Gitu. Sebenarnya aku head of community-nya dari Indonesia Crypto Network sih. Jadi Indonesia Crypto Network itu adalah marketing agency untuk kripto. Kita banyak bantuin project dari luar untuk tap in ke market Indonesia dan di bawahnya ICN itu ada Koinvestasi, ada Coindesk, ada Coinvest Asia dan juga community. Kita membuat ekosistem kita sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Untuk yang pengalaman yang berkesan ya selama di Web3 adalah bisa berkomunitas, ketemu banyak orang, ketemu banyak teman-teman di komunitas, mungkin seluruh Indonesia. Terus dan bisa belajar banyak dan bikin koinvestasi ya dari yang benar-benar roadshow online sampai kita berani untuk skalanya global. Itu aja mungkin. Oke, itu dari Mbak Niki ya. Jadi memang Coinvest ini ada berapa cabang ya Mbak ya. Berarti bukan Coinvest aja. Mungkin yang teman-teman baru kenalnya cuman Coinvest gitu. Ternyata memang ada Investasi ya. beberapa cabang. Iya. Dan memang sepertinya memang kalau di
kripto ataupun di Web3 ini kita bisa kenalnya dari seluruh Indonesia bahkan di dunia ini ya. Jadi enaknya seperti itu. Tanpa kita harus ke sana, kita bisa kenal orangnya gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Niki atas pengenalan singkatnya. Kita masuk lagi ke Ko Stepanus. Ko Stepanus untuk bisa intro dikit gitu. Ya, oke. Malam semuanya. Perkenalkan, aku dengan Stefanus Eng. Jadi kalau ceritanya mau memperkenalkan diri, mungkin aku lebih mau kenalin kalau ceritanya aku sendiri pun masuk di Web3 ini kurang lebih udah start karir 6 tahun. Sebelum di Socrates, aku ada help beberapa project, mulai dari crypto project, NFT project, local crypto exchange. Itu aku udah sempat bantu beberapa project juga, dan bisa dibilang hampir lengkap ya, tinggal media aja nih, belum ke koin investasi ya kan Niki ya. Oke, nah jadi kalau kalau ceritanya mau kasih tahu, sekarang aku ini sebagai Web3 Community and Marketing Manager di Socrates. Kalau ceritanya pasti kalau tadi Bro Cuan bilang, kayaknya masih banyak yang belum tahu Socrates itu apa. Jadi Socrates itu sebenarnya kita ini social media Web 2 and Web 3. Jadi bisa dibilang social file lengkap ya. Udah sosmed ada, Web 3 untuk NFT dan crypto dan walletnya semua juga udah ada. Jadi all in lengkap banget, dan kita saat ini baru beta launching gitu ya. Jadi kurang lebih app-nya udah sekitar 70%. Untuk ambasador udah bisa dapat early access, dan dalamnya ada airdrop dan lain-lain. Mungkin nanti info lebih lengkapnya after this lah, kan ini masih pengenalan. Kurang lebih itu ya. Oke, thank you Ko Stepanus. Jadi ini Socrates ini memang baru di building ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu nanti bisa di follow Ko Stepanus. Jadi nanti juga di sana dia ada ambasador tadi ya. Jadi kalau memang langsung mau coba ini, coba nanti kalian bisa follow Ko Stepanus nanti untuk info-info lebih lanjutnya juga gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi masuk ke kita ada Mbak Amrina dari komunitas Launchpad. Jadi mungkin bisa diintro dikit Mbak, ataupun pengenalan tentang komunitas ataupun Mbak Inanya sendiri gitu ya. Oke, boleh. Selamat malam semuanya yang hadir dan juga buat para pemateri hari ini, terutama buat host. Good job udah buat acara ini, dan terima kasih aku sudah diundang. Oke, aku kenalan sedikit ya teman-teman. Jadi namaku Ina. Kalau di Telegram handle Aam Rasya. Aku HR Manager dan juga KOL Manager dari komunitas. Nah, salah satu aku ikut di sini juga karena temanya mencari cuan di Web3, terus dalam kurungnya WFH gitu kan, kerja dari rumah. Aku juga sambilan mau scout kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik di dunia Web3, bingung cari kerja di mana. Komunitas itu kita sangat terbuka untuk mencari talenta-talenta di Indonesia gitu. Nah, masuk ke komunitas. Komunitas itu apa? Komunitas itu adalah Launchpad. Jadi Launchpad itu di bahasa Indonesianya urun dana. Jadi platform urun dana, kita membantu project-project untuk melakukan ICO ataupun IDO. Kita sudah ada di industri sejak tahun 2021 dan keep growing sampai sekarang. Untuk sekarang kita udah bantu sekitar 197 project dan sudah berhasil raising fund sekitar $27. Nah, $27 juta aku perbaiki ya teman-teman. $27 juta dalam waktu 2021 sampai sekarang. Nah, jadi memang benar-benar kita growing rapid dan sekarang kita lagi mau mencari talenta-talenta terbaik di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Itu aja buat perkenalannya. Oke, thank you Mbak Ina. Jadi itu udah langsung dikasih ya itu teman-teman, kalau yang mau mendaftarkan diri juga langsung bisa kontak Mbak Ina juga, di follow ataupun di follow komunitas Launchpad-nya. Itu di sana nanti kalau hiring nanti mereka juga akan memberitahu gitu ya. Oke, thank you Mbak Ina atas perkenalannya, dan kita akan lanjut lagi ke Bro Flores di sini sebagai praktisi WFH. Jadi mungkin bisa lebih memperkenalkan diri dan juga bagaimana awal mula itu bisa kerja di Web3 ini, kayak gimana sih Mas gitu. Oke. Malam semua.
Oke, namaku Flores. Jadi di sini aku Web3 antusias saja kali ya, Mas Ucup ya. Jangan Nggak apa-apa. praktisi WFH lah, kayak aneh gitu ya dengernya ya. Oke lah. Jadi aku gimana caranya masuk ke dunia Web3 ini sebenarnya aku mulai dari komunitas biasa sih. Komunitas biasa yang sering nongol di grup-grup itu. Terus long story short, aku belajar NFT ya waktu itu, belajar NFT sendiri. Soalnya kan waktu 2021 itu kan kayak konten-konten edukasi terkait NFT, kripto itu kan masih minim banget ya, apalagi di Indonesia waktu itu. Dan waktu itu aku masuk di jalur GameFi itu sih, Mas Ucup. Jalur GameFi. Terus singkat cerita aku diundang nih sama kayak project GameFi itu, Mas Ucup. Dan kebetulan ke project GameFi-nya itu satu kantor sama Mbak Niki. Nah, pas waktu kita satu kantor, akhirnya kita kenal kan aku sama Mbak Niki. Mbak Niki itu senpai ku lah. Dia itu kayak guruku Mas Ucup. Guruku terkait marketing lah, ini itulah. Cara pandangan hidup pun aku juga belajar di Mbak Niki itu sih. Nah, terus setelah aku keluar, decide untuk keluar dari company itu, aku mulai kayak secara nggak sengaja gitu ya, secara nggak sengaja aku dapat kerjaan remote terus gitu sih. Kebetulan ya, itu kayak kebetulan aja. Jadi ya sampai sekarang aku kerjanya di rumah aja gitu. By the way, baseku di Solo ya. Jadi aku di daerah kecil lah. Mungkin teman-teman di sini yang pernah ke Solo kan, jadi ngerti nih kayak Solo itu seperti apa. Jadi kurang lebih day to day ku ya bangun pagi, kerja mungkin kadang kalau lembur sampai malam sih, kurang lebih gitu. Soalnya kan minusnya WFH kan kayak gak ada working hour ya kadang ya. Jadi kayak sering banget ada kerjaan lembur. Gitu sih kurang lebih Mas Ucup. Oke, nah itu tuh langsung dikasih penjelasan singkat tuh ya. Kalau yang mau di Suka WFA, dukanya di Web3. iya, suka dukanya tuh langsung ada tuh. Jadi kalian langsung sedikit ada pandangan dikit tuh. Oh, kalau di Web3 kalau kerjanya WFH itu oh kayak gini ternyata ya. Berarti nggak ada working hour-nya, berarti nggak ada waktu pasti kita kerja itu. Biasanya memang kadang ada yang lembur, kadang ada yang enggak, ada yang kosong itu ya. Jadi thank you Mas Flores atas penjelasannya sedikit tentang background-nya dan juga proses bagaimana Mas Flores ini bisa ketemu dan juga kerja di Web3 ini. Kita lanjut lagi ke Bro Faisal sebagai crypto influencer X. Nah, mungkin di sini bisa dijelasin nih Mas, kalau teman-teman tuh mungkin yang mau building tuh di menjadi influencer di X, kira-kira mereka juga gimana Mas? Untuk awal Mas Mas Faisal ini bangun itu gimana sih gitu? Halo, halo. Cek. Suaraku masuk nggak, Mas Ujib? Masuk, 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 aman. Oke, jadi untuk building ya, S apa nih? S content creator atau? Mungkin jadi konten kreator ataupun mungkin jadi seperti kayak orang yang mau memberi edukasi mas di kripto gitu. Oh, kalau untuk edukasi sendiri sebenarnya bukan karena pengen jadi influencer atau content creator sih, Mas Ucup. Lebih ke dulu aku benar-benar start dari nol. Ini perkenalan dikit ya. Aku start dari nol, dari airdropper. Dulunya sampai sekarang pun, aku adalah seorang airdropper. Tapi dulu dari airdrop, gabung ke community-community, awalnya sebagai member biasa. Lalu ada yang nge-reach out aku, minta tolong untuk dibuatin banner, minta tolong untuk jadi host, minta tolong untuk bawain materi, dan lain-lain. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang aku masukin di Porto untuk melamar project. Sampai sekarang ada di ya beberapa project, salah satunya Kokinua Fax. Jadi kalau kamu nanya tentang kenapa sih kok aku mau ngasih edukasi, kenapa nggak buka kelas aja atau yang lain gitu? Ya karena memang ketika dulu aku masih jadi airdropper, maksudnya aku masih buta garapan nih. Aku nggak tahu, aku harus ngapain. Intinya aku buta, Mas Ucup. Ada satu atau dua orang yang dia benar-benar bantu aku, dia benar-benar ngajarin gitu sampai aku bisa mandiri, aku bisa cari garapan sendiri, beserta cara nuyul-nuyulnya. Dan airdrop sekarang kalau nggak nuyul, itu nggak bisa jackpot. Kecuali kalau main uang ya. Nah, aku diajari oleh satu orang itu sampai ya itu tadi mandiri. Dan kalau dihubungin dengan kenapa aku mau share edukasi, kenapa aku pengen jadi influencer? Karena
pas aku buta aku nggak tahu siapa yang nolong aku. Sorry, nggak tahu harus belajar dari mana. Aku ditolong orang. Aku sebenarnya cuma pengen ngebalik posisi itu aja sih, Mas Ucup. Makanya aku selalu share edukasi, baik itu tentang trading, airdrop, atau Web3 jobs. Tapi Web3 jobs aku jarang sih, lebih ke trading dan airdrop. Itu untuk edukasi. Lalu kalau Mas Ucup tanya how to start, teman-teman singkatnya ya, untuk start sendiri, oke. Nah, aku kan pakai blue check nih. Kalau ada yang tanya nggak pakai blue check bisa nggak bisa, cuman jujur boostnya tuh beda banget. Itu kalau benar-benar mau jadi influencer ya, maksudnya view-nya tuh beda banget, engagement-nya beda banget. How to start? Teman-teman cukup cari tahu kesulitan dari teman-teman yang lain ini apa sih, terutama oleh pemula. Misalkan gimana cara create wallet, atau gimana cara ngamanin aset, atau gimana sih caranya biar kita tuh jackpot, gimana cara nuyul yang benar. Itu sebenarnya negatif, cuman ya gimana lagi, kalau nggak nuyul tuh nggak jackpot airdrop sekarang. Nah, lebih ke bikin materi apa yang audiens lu butuhin, bukan apa yang lu pengen. Itu dua hal yang berbeda loh. Kalau misalkan lu bikin apa yang lu pengen, belum tentu audiens lu butuh, belum tentu audiens lu nge-view post lu, atau sekedar interaksi deh. Gak usah komen, cuman like dan retweet. Itu mereka ogah kalau lu bikin berdasarkan POV lu, berdasarkan apa yang lu pengen bikin. Tapi kalau lu bikin berdasarkan kebutuhan mereka, keresahan mereka, mereka bakal dengan senang hati. Jangankan like doang, mereka bahkan dengan senang hati nge-retweet dan komen. Itu how to start-nya sih. Kuncinya adalah cari keresahan di teman-teman kalian. Apa sih kira-kira halangan mereka? Intinya kalian harus jadi seorang problem solver. Itu Mas Ucup. Dari aku singkat aja. Oke, nah itu langsung dijelaskan oleh Mas Faisal tuh. Kalau yang memang mungkin baru mau building sosial medianya gitu ya, dan mungkin mau jadi influencer aja tuh. Nah itu mungkin bisa dicatat tadi dari Mas Faisal sarannya, dan juga bagaimana cara untuk awal-awalnya ya seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi mungkin kalau memang mau butuh butuh apa ya, kayak saran ataupun kalian butuh masukan, nanti mungkin bisa langsung follow juga Mas Faisalnya gitu, nanti langsung tektokan aja gitu, karena memang Mas Faisal ini dulunya juga dibantu orang, pasti dia akan pasti ikut membantu kalau kalian memang niat untuk belajar gitu ya Mas Faisal ya. Insya Allah Mas Ucup, kalau lagi nggak sibuk ya. Ah Ntar iya ada yang benar banget. ngebatin, gue DM gue bales-bales. Lagi Iya. sibuk. Iya jadi Kalau nggak sibuk pasti bales kok. benar benar benar. Monggo Mas Ucup. Oke, thank you Mas Faisal. Kemudian kita lanjut lagi ke Bro Arpan. Ini dari tim N7 Web3. Nah, ini mungkin ada yang nggak tahu nih. Mungkin bisa dijelasin dikit, dan juga mungkin intro juga bagaimana awal mula ketika masuk di Web3 ini, Mas Arpan. Halo semalam semua. Ya, perkenalkan nama saya sebenarnya sih lebih terkenal dengan Brody, moderator. Untuk sekarang jadi moderator di Somon sama Project BNB. Bagi yang lagi garap airdrop pasti bakalan tahu. Tapi sebenarnya N7 itu merupakan salah satu guild untuk Web3 gaming di Indonesia. Ini didirikan oleh Kak Niki, sama dengan Kak namanya kayak ini, tapi yang ini Nikinya dari Medan. Terus kita sebenarnya fokusnya di N7 itu fokus ke project-project GameFi. Jadi untuk orang kawan-kawan yang pengen tahu GameFi yang lagi cuan-cuannya nih, lah terus airdrop yang apalagi zaman sekarang kan lagi metanya pula itu play to airdrop kan, boleh tuh join ke N7. Kira-kira untuk perkenalannya cukup sampai sini aja dulu Mas Ucup. Kalau seandainya ada nanti pertanyaan, boleh dilanjut lagi nanti. Oke, itu ada suara meriam. Betul Ada kan suara... aku tadi bilang kan lagi nukang Mas. Memang betulan nukang. Oh, oke. Selain Web3 kita juga harus fokus tetap di Web2 kan? Oke. No problem. Oke. If you need something just let me know, okay? Oke, no problem, sir. Oke, thank you atas penjelasan singkatnya gitu ya. Oke, thank you untuk teman
teman-teman dari pembicara kita yang udah memperkenalkan diri dan juga mungkin intro dikit tentang bagaimana mereka itu bermulai karirnya ataupun menjelaskan tentang project mereka ataupun dari perusahaan mereka dan juga beberapa info lainnya yang udah di-share itu kalian bisa catat tadi dan nanti selanjutnya kita bisa catat juga teman-teman. Jadi kalian itu nanti bisa langsung dicoba. Jadi langsung paham dan juga kalian langsung aja lah, langsung digas gitu nanti ya. Oke, kita akan lanjut lagi, kita akan bahas untuk seputar Web3-nya dan juga WFH ini. Jadi apa saja nanti yang akan kita butuhkan untuk di sini dan kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita akan bertanya kepada para pembicara kita. Untuk pertanyaan pertama yaitu sebenarnya itu skill apa gitu ya yang dicari gitu dari project-project yang ada di Web3 ini. Jadi mereka itu butuhnya apa sih yang lebih banyak itu mungkinkah seperti writer ataupun penulis ataupun content creator ataupun graphic design ataupun seperti community manager, ambassador dan lainnya. Nah, itu mungkin kita akan tanya ke Ko Stepanus deh kayaknya. Kayaknya lebih cocok ke Ko Stepanus deh. Bisa dijelaskan Ko? Oke, boleh. Nah, sebenarnya baru banget nih minggu lalu sempat bahas hal ini bareng Kaniki. Ya, Kaniki ya. Kira-kira skill apa sih yang dibutuhin di Web3 dan kebetulan memang Socrates ini kita lagi cari ambassador dan memang lagi running ambassador program. Mungkin aku spill dulu reward monthly-nya itu up to $150. Jadi skill apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? Nah, untuk skills pastinya communication skills ya guys ya. Gimana cara kita mungkin chat di komunitas, nge-sealing, dan juga gimana cara kita mungkin simple konten aja, nggak harus yang kayak bisa bikin video bagus sebagai content creator, tapi gimana kita bisa mengkomunikasikan project yang kita support dengan baik dan tentunya supaya bisa ngajak orang-orang untuk join. Itu yang mungkin sebenarnya yang dilakukan para airdropper juga ya. Tadi kalau ceritanya ada bro juga bilang sebagai airdropper. Nah, skill yang utama itu terus nextnya harus mau ngulik guys, bisa research mengenai projectnya, apa sih yang lagi dibutuhkan, mengenai informasinya juga gitu kan, karena kita sebagai ambassador atau yang biasanya airdrop hunters pasti informasi itu yang paling penting. Dan yang terakhir tentunya harus ada willing. Jadi harus niat guys. Jangan, biasanya kan kalau ceritanya ngerjain setengah-setengah ya hasilnya setengah. Dimana kalau cerita kita ada niat, itu sih yang paling penting. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi memang niat kalian itu yang memang harus disemangatin gitu ya. Jadi kalau memang kalian niat itu nanti pasti bisa gitu. Jadi kalian bisa mencari infonya, kemudian pasti akan ketemu gitu kalau memang kalian niat ya. Jadi gitu ya, Ko Stepanus. Mungkin aku tambahkan dikit ya. Mungkin kalau dari pandangan aku sendiri untuk skill sih mungkin kalau aku lihat dari beberapa waktu ini, sepertinya untuk graphic design dan juga software developer itu yang paling banyak dicari. Jadi mungkin itu kalau memang yang teman-teman punya, mungkin bisa tuh nanti dicoba cari-cari infonya gitu ya. Itu untuk pertanyaan pertama, kemudian kita masuk lagi ke pertanyaan yang kedua. Sebenarnya itu kalau kita mau start kan, karena kan memang teman-teman kalau yang memang belum punya portfolio ya, belum punya pengalaman kerja gitu kan untuk mengisi CV kita gitu ya. Itu apakah perlu itu atau tidak? Itu mungkin apakah kita harus kerja dulu tuh mungkin ataupun kita harus ngisi dari portfolio kita yang di real life atau bagaimana itu ya, itu mungkin bisa dijawab oleh Mbak Ina. Mbak Ina? Iya, saya. Oke. Jelas ya suaranya ya? Oke, jelas Mbak. Aku ulangin pertanyaannya, berarti intinya mau start dari mana kalau misalnya dia mau masuk ke dunia kripto tapi dia belum punya pengalaman gitu ya? Iya Mbak. Oke. Nah, sebenarnya itu tergantung posisi apa yang sedang dibuka dan skill apa yang dibutuhkan.
Biasanya kalau aku pribadi HR gitu ya, kalau misalnya yang aku butuhkan adalah skill blockchain developer. Misalnya blockchain developernya dia khusus di bagian EVM chain, berarti mereka harus punya solidity as a basic. Meskipun belum tinggi banget ilmunya, tapi at least mereka sudah paham tentang solidity. Kalau buat orang-orang yang belum ada pengetahuan tentang solidity, biasanya aku akan langsung tidak bisa dibilang tidak lanjut lah untuk aplikasinya gitu ya. Nah itu kalau yang skill set untuk beberapa posisi terutama di bagian tech harus ada. Nah itu harus ada. Kalau untuk beberapa posisi misalnya kayak community moderator ataupun business development gitu ya yang approach project ataupun approach KOL biasanya kita pun ya untuk di komunitas sendiri open. Dia belum punya pengalaman kripto, tapi dia tertarik dengan kripto. Biasanya kita akan open untuk internship ataupun freelance. Nanti kita ajarin. Kita dari tim komunitas yang akan mengajarkan teman-teman gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya balik lagi tergantung dengan posisi apa dan skill set apa yang dibutuhkan. Oke, oke. Jadi mungkin kalau seperti graphic design ya, Mbak, berarti memang harus dimasukkan ke portfolionya itu mungkin contoh graphic desainnya gitu ya. Benar, 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 benar. Misalnya kayak gini, dia mau ngelamar untuk bagian tech gitu ya. Nah, di CV-nya, at least kita harus punya GitHub-nya mereka. Kalau misalnya graphic design ataupun video editor, kita harus punya portofolionya mereka. Nah, tapi kalau misalnya untuk community moderator, kalau ada misalnya gini ya, kalau ada pengalaman di bagian community, kita akan jauh lebih suka. Tapi misalnya teman-teman nggak punya bagian community nih, maksudnya nggak punya pengalaman apa-apa gitu. Boleh teman-teman cantumkan di resume teman-teman kayak aku passionate di bidang kripto sejak tahun berapa gitu dan sudah trading dari tahun berapa gitu. Kalau misalnya untung sebutin aja profitnya berapa berapa persen gitu kayak 100% atau 1000%, 8000% itu jauh membantu gitu loh untuk HR dan kalau untuk community manager biasanya kan butuh social media skill ya gitu gimana cara mereka membangun community di online terutama kalau yang remote work nah ya tinggal dibilang aja aku udah pernah main Discord kayak aku memang terbiasa mengelola sosial media meskipun mereka nggak punya portofolio itu nggak apa-apa akan kita pertimbangkan. Oke, oke. Ya, itu ya. Jadi teman-teman, jadi Bro Ucok, ya, aku tambahin dikit boleh nggak Bro boleh, Ucok? boleh, boleh. Bridging Boleh, dikit. boleh. Nah, kebetulan banget kan coach Mbak Ina kan HR ya. Nah, tadi bilang nggak punya porto dan lain-lain, nggak punya pengalaman. Nah, kebetulan kan Socrates lagi open ambassador, program ambassador. Nah, buat mau nambah-nambahin porto, mau start karir di Web3, boleh nih buat nambahin porto kalian. Dan kita buat, misalkan kalian masih kuliah gitu ya, butuh e-sertifikat, kita akan buatkan juga. Jadi don't worry guys. Nah, tuh langsung dikasih pekerjaan tuh. Langsung dikasih tuh. Lowongan pekerjaannya langsung di-open dan bisa langsung di-play langsung ke Twitter dari Ko Stepanus tuh. Infonya ada di sana ya. Jadi kalian bisa langsung tuh gitu. Nah, jadi kalau untuk tadi yang Mbak Inaya tadi udah jelasin dan juga Ko Stepanus udah menambahkan juga kemudian bahwasannya untuk portfolio memang kalau memang nggak punya ya kalian nggak usah bingung, kalian tinggal tambahin aja tuh kalian punyanya apa gitu. Jadi ya seadanya lah, yang penting kalian kalau punya skill ya itu yang disertakan itu. Jadi jangan terlalu dibuat-buat gitu, jadi nanti mungkin proyeknya mikir wah ini beneran nggak sih gitu gitu ya. Untuk Mbak Ina juga. Ya benar sekali. Intinya kalau aku sendiri ataupun nanti tim HR lainnya gitu ya, biasanya tuh bakal langsung kelihatan dan akan ada prosesnya juga kan, interview, terus juga skill test. Kalau misalnya mau masukin seseorang gitu. Nah nanti kelihatan tuh nih orang tuh beneran asli atau buat-buat, beneran dari pengalaman dia atau malah pengalaman orang di YouTube gitu loh, ibaratnya. Nah, itu nanti ketahuan tuh. Oke, oke. Nah, itu ya. Jadi kalau memang mau buat portfolio ataupun CV ya
itu harus memang yang seadanya aja. Kalau misalnya kan itu kan udah misalnya kalau nanti pas kalian di interview kok kalian di itu nanti kalian juga bisa dampak ke kalian juga. Nanti kalau kalian nyari kerja ke tempat lain itu bisa jadi apa ya, kayak penolakan nanti akhirnya gitu ya, nanti kalian CV kalian nggak dibaca kayak gitu. Itu Mbak Ina ya. Iya, benar banget. Nah, kalau di Oke. komunitas sendiri ya balik lagi gitu. Kalau di komunitas, di perusahaan kita nggak butuh skill set yang gimana-gimana untuk community moderator ataupun business development. As long as they have any passion di crypto dan mau belajar lebih dan mau dibayar intern misalnya gitu ya, mau dibayar magang, kita free banget dan itu terbuka. Oke, jadi ada dua nih guys. Kalau mau langsung ya, kalian mau coba langsung ada dua tempat, yaitu di komunitas Launchpad dan juga ada di Socrates nih, langsung ambasador, dan juga kalau di komunitas kalian bisa ajukan dulu CV kalian gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, thank you untuk Mbak Ina dan juga Mbak Oko Stepanus tadi atas jawabannya. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Nah, ini mungkin bingung nih teman-teman. Mungkin kalau ini kan ketemu kita kan langsung dengan perusahaannya ataupun proyeknya ataupun dari orang yang ngasih info gitu kan. Nah, ini kita mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu, jadi mungkin bingung tuh, di mana kita bisa cari nih informasi tentang pekerjaan yang memang sedang di open, sedang live untuk hiring orang-orang yang ada di Web3 ataupun di kripto. Nah, itu kira-kira di mana ya kita bisa menemukan informasi itu? Itu mungkin bisa dijawab oleh Mbak Niki. Ya, halo. Jadi mungkin kalau ini info untuk lowongan pekerjaan ya. Pertama, pasti akan banyak banget kalau yang Web3 itu, lihat aja di komunitas, di grup-grup project-project atau perusahaan atau company yang lagi hiring, itu pasti banyak kok di-share, di-blast di banyak komunitas atau di grup gitu. Itu pertama. Yang kedua, ke LinkedIn. Kamu bisa cari di LinkedIn karena banyak banget headhunter itu pasti nyari di LinkedIn. Mereka akan nyari yang background-nya ada crypto knowledge-nya dan ada experience kriptonya. Nah, kamu bisa cek juga company-company Web3 di LinkedIn itu dia lagi open hiring apa. Biasanya kan ada juga ya tandanya gitu. Terus aku sendiri dulu masuk ke ICN, ke Koinvestasi itu via Glints atau Jobstreet kalau nggak salah lupa. Nah, itu juga bisa. Jadi tinggal keyword aja masukin kamu pengennya apa. Pengen misalkan remote job atau nggak Web3 atau kamu Web3 community manager, langsung aja search di keywordnya. Itu kalau misalkan nyari yang lokal ya, kalau dan luar juga bisa. Tapi kalau misalkan di job portal itu juga banyak banget kok, ada kayak crypto jobs, crypto.jobs, terus cryptojoblist.com, terus cryptocareer.com, cryptocurrencyjobs.co, itu banyak banget. Itu tinggal cari aja di internet. Tapi balik lagi, sebelum mencari itu pastikan ini kita ngomongin soal skill set dulu ya. Jadi kayak sebenarnya mau dari zaman dahulu kala, zaman sudah ada Skype, itu remote job udah ada work from home gitu. Jadi kadang-kadang sisi lainnya Web3 jobs ini kadang jangan sampai ini cuma sekedar buzzword aja Web3 gitu. Balik lagi, kalau kamu nggak bisa kerja, kalau kamu nggak punya skill set, kamu nggak akan dipakai orang. Itu udah dari zaman batu itu udah kayak gitu. Intinya ketika kita bekerja, kita komit, kita tukar jasa kita dengan imbalan salary, imbalan gaji gitu. Dan kalau tentu pasti butuh porto dan pengalaman kerja. Kalau kamu mau apply di tadi yang list-list yang list-list tempat apply Web3 jobs tadi, tentu nggak mungkin orang yang nggak punya pengalaman kerja atau porto itu akan di hire sama company-company. Karena dalam hal ini dalam tech itu kan dynamic banget ya. Jadi kayak buat yang mau hustle semuanya, itu semuanya bisa jalan sambil paralel gitu, bisa belajar sambil kerja. Terus paling ideal memang startnya from community, berkomunitas sambil belajar juga, apply untuk nambah pengalaman tadi itu bisa. Kayak kalau ada yang lagi open untuk ambassador dan lain-lain, itu
bagus banget untuk bisa masukin ke portofolio kalian gitu. Lalu step up lagi untuk apply atau leverage lagi dan seterusnya. Itu sih. Oke, ini lengkap kali nih ya. Tadi tempatnya udah dikasih dan juga kalian dikasih edukasi lainnya juga tadi ya. Dan mungkin ini Mbak, aku mau tanya lagi juga di Confess ini kira-kira ada nggak sih info yang mengenai job live yang memang di Web3 ini perusahaan-perusahaan yang sedang mencari gitu? Ada nggak kira-kira? Jadi ICN itu kita punya ada satu anak perusahaan namanya Blockchain Talent. Jadi aku sendiri as community manager juga masuk ke komunitas-komunitas itu sebagai talent hunter atau headhunter. Jadi aku berkomunitas juga aku mencari orang yang punya talent-talent untuk supaya regenerasi di industri ini, supaya ada talent-talent baru di industri ini gitu. Nah, blockchain talent itu adalah tempat untuk mempertemukan antara supply dan demand. Jadi banyak yang nyari pekerjaan tapi susah untuk dapetin talent yang memang berkualitas gitu. Jadi biasanya kita akan bridgingin, kita kita menyambungkan lah. Kadang-kadang kalau misalkan di LinkedIn itu kan cuma covernya aja. Mostly pada kenyataannya nggak bisa kerja. Banyak yang kayak gitu case-nya gitu. Jadi salah satu cara mencari talent untuk disambungkan ke pencari kerja atau ke Web3 company itu memang dari komunitas. Ini contoh ya, contoh nyata tadi si Flores. Ado ini study case ya, Flores ini. Jadi tadi sebenarnya dia salah, dia bilangnya aku di hire project yang satu kantor, habis itu aku kenal sama Mbak Niki di kantor. Enggak, justru kita bukan kenalnya di kantor, tapi aku sudah kenal dia dulu dari berkomunitas. Jadi aku tuh dari 2020 aku sudah masuk ke banyak komunitas. Aku kenalan, aku belajar, terus juga saat itu pandemi, terus saat itu lagi hype-nya Axie Infinity, namanya kita we are running business ya, kita lihat itu ada potensi, kita bikin guild. Jadi kita bikin guild, 100 guild saat itu, tapi kan aku itu sebenarnya orang background-nya tuh bisnis dan marketing ya. Aku tidak ngulik banget lah soal NFT, main Axie Infinity dan lain-lain. Kita perlu orang yang memang mendalami itu gitu. Nah, saat itu aku masuk di komunitas namanya Crypto ID, mereka semua main Axie, mereka semua ngulik NFT, dan saat itu dari banyak orang yang ada di komunitas itu yang paling stand out adalah Ado si Flores. Jadi itu penting banget memang untuk stand out di antara lainnya. Kalau ada yang bilang gimana sih supaya kita di hire gitu. Nah, lalu ketika kita bikin guild, kita butuh manajer saat itu. Kita butuh manajer. Nah, aku itu Flores itu dengan senang hati dia banyak membantu gitu. Padahal saat itu memang bisa dibilang itu volunteering ya. Jadi kayak, "Dok, minta tolong deh tolong datain ini dong," gitu. Dia aku cuma minta hal yang kecil tapi dia selalu over delivery yang banyak gitu. Dan aku lihat ini anaknya bagus ya. That's why ketika kita kayak mau hiring, aku langsung nge-list tuh namanya, coba ini interview deh, ini anaknya bagus gitu. Jadi memang akhirnya Ado bisa berkarir di Web3 adalah ketika dia bisa stand out di antara member-member komunitas yang lain dan dia mau ngasih lebih gitu. Itu sih. Dan sampai sekarang siapa apa ya, kita kalau memang udah kenal dan memang udah tahu bisa kerja, akhir ujung-ujungnya setiap kayak ICM itu kan kita networkingnya sangat luas. Jadi banyak yang orang yang kayak, "Mbak boleh nggak minta dikonekin, Mbak boleh nggak nyariin gitu." Lagi-lagi kalau kita susah pasti kayak dilemparnya ke Ado, Do ada ini, Do ada yang nyari CM, Do gitu-gitu. Gitu. Oke. Jadi memang koneksi itu juga penting loh guys ya, kalau di Web3 ini, bener Bang. Ya. Karena kalau tanpa kayak koneksi juga kalian pasti nanti cuman stucknya di sana-sana aja juga pasti kan gitu nanti ya. Jadi seperti kasusnya Mbak Niki sama Mas Flores Ado ini tadi, itu mereka ketemu dan juga lanjut terus karena memang skill dan juga mereka itu kayak apa ya, saling membutuhkan dan memang itu lengkap gitu dan cocok. Nah itu makanya terus berjalan terus. Nah itu memang kalau kalian memang mau serius di Web3 ini ya kalian harus seperti itu. Jadi jangan sampai kalian
kalian udah bangun di awal susah-susah, nanti kok kalian melempem, nah itu bahaya juga. Jadi selalu diperbaiki terus lah. Jadi kedepannya biar semakin bagus gitu. Jadi terus dapat koneksi dan juga kerjaan juga. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain, Ko Stefanus, Bro Faisal atau Flores? Ko Stefanus? Yang lain dulu, ntar aku boleh. Takutnya ntar aku terus nih, Oh iya sungkan ya, aku. Mas Flores dulu aja. Oh oke, aku nambahin apa ya? Oke lah, jadi yang dikatain Mbak Niki itu ya sorry ya Mbak Niki, koreksi tadi aku sempat lupa juga nih gimana kita cara ketemunya ya. Tapi sebenarnya aku mau ngelanjutin apa tadi pertanyaannya Mas Ucup, apa aja yang dibutuhin ya untuk ngelamar ya atau gimana nih? Oh, tempat kerja sih tadi. Ya, Kayak di itu mana sebenarnya kita mau cari info. Heeh. ya itu sebenarnya itu udah dijelasin full ya sama Mbak Niki ya. Tapi kalau Mm-mm. menurutku pribadi sih gini sih. Kayak kalau misal butuhnya apa nih kerja di Web3 ya. Menurutku ya balik lagi ke pertanyaan ke 1 dan 2 ya. Kita tetap butuh skill set sama kita juga butuh portofolio atau pengalaman kerja gitu sih menurutku pribadi ya. Tapi gimana caranya kita mendapatkan pengalaman? Kita mulai dari skill set. Skill set dibagi 2 ya. Kayak soft skill sama hard skill. Soft skill itu gimana caranya kamu berbicara, kayak sopan santun ini itulah ya. Jadi kayak ngobrolnya lebih luas, itu soft skill lah. Nah, kalau hard skill sendiri sih menurutku ya dari caseku yang aku alamin dan teman-teman yang aku kenal ya selama ini, kayak kita mau ngomong solidity lah, graphic design lah, business development lah, community manager itu semua hard skill yang dimana sebenarnya setiap individu itu bisa belajar itu dengan mudah dan gampang. Menurutku pribadi ya, jadi kayak itu hal yang gampang lah untuk dipelajari. Tapi menurutku pribadi, alangkah lebih baiknya kalau kita itu mulai dari soft skill dulu. Caranya kita ngembain soft skill gimana? Ya dengan kita caranya berkoneksi, kita ketemu sama orang baru, kita kayak dengerin nih, kayak apa namanya, perspektif dia terkait pandangan hidup dia, gimana cara dia bekerja, gimana cara dia solving the problem lah. Kurang lebih sih seperti itu sih Mas Ucup ya. Nah, setelah kita udah dapetin skill set itu otomatis kayak kita nggak usah ngapa-ngapain nih, bukannya nggak ngapa-ngapain banget ya, tapi kayak kita jadi paling mencolok pastinya. Kita paling mencolok yang dimana kayak contoh tadi Mbak Niki ngelihat aku yang paling mencolok kan daripada yang lain. Nah disitulah kita bisa nambah pengalaman dan portofolio kita gitu sih. Jadi kurang lebih kita bisa kayak self development dulu lah, kayak soft skill sama hard skillnya dulu. Kayak hard skill pun menurutku salah juga kalau kalian terlalu palu gada, maksudnya kayak dev iya, graphic design iya, ini itu iya, itu menurutku salah. Mending kalian fokus di satu hal dan kalian fokus banget di situ, tajemin di situ. Setelah itu kalian pasti bakal nggak kerasa kok hasilnya. Itu aja sih Mas Ucup. Oke, thank you Mas Ado, Mas Flores ya untuk penambahannya. Mungkin ada teman-teman yang lain, Bro Faisal, ada mau tambahan? Oke, jadi aku tambahin sedikit di bagian ini based on my experience aja ya Mas Ucup dan teman-teman. Iya tentu. Tadi aku izin nambahin Mbak Niki dan Mas Flores. Nah, ada beberapa kerjaan. Oke, kita coba ambil sampel satu kerjaan atau satu lowongan. Lalu ada yang ngelamar sejumlah 100 sampai 500 orang. Nah, ini tuh sebenarnya kalau teman-teman sadar itu udah dimention sama Mbak Niki awalnya. Oke, let's say dari 10 sampai 20 orang di tempatnya Mbak Niki tadi, itu yang kelirik atau yang tetap stand sampai akhir itu cuman Mas Flores doang. Nah, singkatnya apa? Itu sama seperti dari 100 orang, gimana cara kalian jadi top 1 atau minimal top 10 lah. Dari 100 orang ya. Lalu yang dimention Om Ado, Mas Flores tadi, dia juga bilang kan tentang soft skill dan hard skill. Oke, untuk soft skill aku nggak bakal bahas, tapi untuk hard skill aku coba tambahin dikit. Kebetulan aku punya beberapa hard skill. Ini bukan show off atau apa, tapi memang kenapa aku belajar banyak hard skill? Karena ada satu project yang, oke, mereka butuh
konten nih, jadi aku jadi konten kreator, entah itu bikin video, entah itu bikin banner atau editing atau stiker Telegram dan lain-lain. Tapi ada project yang mereka butuh engineering, entah di bagian programmer, baik itu Solidity, baik itu PHP, Java, dan lain-lain. Itu aku pelajari semua, tapi kalau ditanya apakah spesialis di semuanya, awalnya sih nggak juga. Tadi udah disebut sama Om Adu juga, sorry Mas Flores juga kan caranya. Kalian pelajari satu skill, yang dimana nanti skill itu kalau udah tajam, kalian bisa pakai untuk ngelamar di instansi yang memang open locker. Tapi kalau misalkan belum tajam, oke misalkan gue nih sekarang pengen belajar graphic design. Gue pengen jadi content creator. Gue belajar editing, entah itu gambar, video, dan lain-lain. Tapi gue belum ada hasil nih. Loh, kok gue ikut kontes editing, gue ikut kontes content creator, jelek banget ya hasilnya ya. Atau gue nggak keluar as champion nih. Gue nggak keluar as winner. Ya udahlah, gue mau switch ke bidang lain. Mungkin memang gue belum beruntung aja di sini. No, nggak kayak gitu. Kalian harus terima, oh oke, karya gue masih belum dilirik orang. Itu berarti gue harus koreksi mana yang salah. Apa sih yang bikin uh, jurinya ini ngelirik si winner, itu harus dipelajari sampai benar-benar jadi spesialis. Nah, ini gue pernah dengar ada 3 tipe orang, yaitu generalis, multi skill, lalu yang kedua adalah spesialis, one skill, tapi skillnya itu benar-benar tajam. Dan yang ketiga adalah hybrid. Let's say generalis spesialis atau generalis expert. Nah, gimana cara gue ngasah semua skill, sedangkan kalau kita belajar multi skill itu nggak bakal fokus. Gue belajarnya tuh satu skill dulu, Mas Ucup dan teman-teman. Baru ketika udah tajam, gue belajar skill lain dan skill lain. Tapi nggak berhenti di situ doang. Namanya teknologi ya, namanya zaman ya. Itu bakal terus berkembang dan bakal ada banyak banget software yang itu baru dan harus kalian pelajari buat membawa angin segar di industri editing pada saat itu. Jadi ketika gue udah, oke, let's say gue udah ngerasa, oke, cukup belajar ini. Gue udah keluar as winner, gue udah, intinya gue udah diterima di instansi karena skill yang gue pelajari di sebelumnya. Nah, barulah gue nambah skill baru tanpa gue mengabaikan skill lama. Maksudnya mengabaikan gimana? Gue ngerasa cukup. Pada saat itu gue ngerasa cukup karena memang udah nggak ada yang bisa dipelajari lagi. Tapi ketika gue switch, lah kok ada update baru, entah itu tools baru, entah itu konsep baru, gue harus belajar lagi skill lama biar nggak ketinggalan zaman. Sama kayak kalau kalian pernah daftar sertifikasi, itu ada masa berlakunya, sertifikat profesional ya. Nah, itu harus kalian perbarui setiap beberapa tahun sekali, sama dengan skill kalian juga. Kalau misalkan kalian mau jadi generalis expert, kalau tadi kan generalis itu yang punya multi skill, tapi dia nggak tajam di skill manapun. Cuman dia multi skill, dia multi talent. Tapi kalau yang kedua, spesialis, itu dia benar-benar menguasain satu skill. Kalau kata Bruce Lee, dia tuh nggak takut sama orang yang punya 1000 teknik, tapi dia bakal takut dengan orang yang punya satu teknik, tapi dilatih terus-menerus. Nah, itu sama dengan orang nomor 2 tadi, itu spesialis. Nah, kalau kalian mau ambil yang generalis expert, misal nih, oh project ini lagi butuh back-end engineer atau front-end engineer, oh project ini lagi butuh desainer, oh project ini lagi butuh apalah. Kalian bisa pilih opsi ketiga, itu gue balikin ke kalian. Tapi kalau untuk yang opsi ketiga, ini bakal lebih banyak keluar tenaga, bakal lebih banyak keluar waktu, bahkan biaya. Kenapa biaya? Ada beberapa course yang itu nggak gratis. Memang kalian bisa cari di YouTube, memang kalian bisa cari di Google, tapi waktu itu salah satu course yang gue ikutin adalah kursus trading. Tapi trading ini nggak untuk project, buat gue sendiri. Nah, kenapa gue ikut trading? Sorry, kenapa gue ikut kelas? Kan katanya, ngapain lo ikut kelas segini, nggak ada hasil. No, tapi karena gue udah tanya ke temen gue yang udah join kelasnya duluan, gimana lo dapet apa? Gue survei dulu di temen gue. Ilmunya diterapin di market, cuan nggak nih orang? Ternyata cuan. Barulah gue tanya ke dia, lo belajar di mana?
gitu. Jadi join kelas tuh sebenarnya nggak ada salahnya, cuman kita harus lihat historinya dulu. Ini beneran terbukti nggak di market kalau kelas trading? Kalau kelas desain, mana sih hasil codingnya? Tapi jangan melihat mana sih hasil desainnya? Tapi jangan melihat hasil desain dari pengajarnya ya, tapi lihat hasil desain dari lulusannya ataupun ya teman kalian yang mungkin udah join duluan. Kira-kira beneran bisa ngasih ilmu nggak? Itu dari gue sih untuk bagian hard skill. Thank you, Mas Ucup. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi memang harus selalu diasah juga gitu ya. Jadi kalian juga harus fokusnya cuma satu dulu, habis itu nanti baru kalian tingkatin lagi gitu. Jadi fokus dulu satu, apa yang memang kalian punya sekarang, skillnya di mana, kalian asah lagi. Kalau udah, nanti baru tingkatin lagi gitu. Jadi bertahap lah gitu ya. Oke, thank you Mas Faisal dan yang lainnya tadi yang udah nambahin. Mungkin kita akan masuk lagi ke pertanyaan kita yang selanjutnya dulu. Kita masuk lagi, kita coba nih, spill dulu nih, karena tadi udah banyak tuh bagaimana cara kita dapat kerja, kemudian skillnya apa aja, kemudian bagaimana cara, apakah portfolio itu dibutuhkan, dan pengalaman kerja itu apakah dibutuhkan, dan juga ada beberapa yang udah masuk juga ke dalam pembahasan pekerjaannya itu, dan skill-skillnya, dan lainnya. Nah, kita akan ulik seintip dikit ya, apa aja di pekerjaan di Web3 ini kira-kira itu berapa nominal ya, nominal gajinya itu biasanya berapa sih, mungkin dari gaji community manager ataupun dari ambasadornya ataupun dari business development dan juga graphic design dan software development atau lainnya. Mungkin itu bisa dijawab oleh Bro Arpan, bisa dijawab. Ini belum tadi ya, belum jawab nih Bro Arpan. Halo Bang, kalau masalah kita bilang lah ya, memang semua usaha itu dan kerjaan itu memang itu tujuannya kan. Gak ada orang yang mau kerja tanpa itu. But untuk pertama-tama kemarin, sebagai pengalamanku juga ya, untuk menjadi moderator pertama itu biasanya itu kita hanya di atas 8 ke 1 ikat Bang per bulannya dia. Monthly. Kalau untuk CM sekitar 3 ke 4. Ini untuk project luar ya. Apalagi yang fokus ke GameFi dia. Karena sesuai pengalamanku juga untuk GameFi dia untuk jadi CM sebat ada berkisaran 3 ke 5. Jadi itu yang pengen jadi CM atau jadi moderator at least untuk pengalaman dulu. That's a good start. Dan yang paling bagus sekarang dan yang paling sering difokusin sama project-project game sih, bagusnya untuk ke call-nya dulu. Orang itu lagi banyak nyari call tuh, apalagi untuk kita Indonesia kan. Perlu kita tahu dari catatan untuk kita ini, Indonesia merupakan salah satu market terbesar Web3, pengguna terbesar Web3, tapi yang mengetahui dan yang mengerti Web3-nya masih kurang. Jadi makanya dari itu banyak sih beberapa komunitas yang mencoba untuk mengajari semua orang-orang Indo untuk lebih melek ke Web3-nya. Tuh kayak yang bilang tadi, di Web3 ini duitnya nggak bisa dibilang nggak ada, bisa juga dibilang nggak ada. Tapi semua itu dari apanya kita harus, paling pentingnya itu kita harus tahu dulu apa yang kita mau dari Web3, apa sih yang kita bisa tawarin ke semua kayak project ataupun tempat kerja yang kita ingin masukin itu. Oke. Ada lagi, Bro? Udah Bang, dari aku sih, dari pengalamanku cuma segituan sih Bang. Oke, thank you. Jadi itu udah di spill ya. Jadi rank gajinya itu segitu. Jadi satu itu mungkin $100 ya. Kemudian naik 3 ataupun 2 itu 200 dan seterusnya. Itu memang tergantung basic dari pekerjaan yang kita ambil ya. Dan juga mungkin kalau yang memang butuh portfolio, kalian jangan melihat gajinya, tetapi kalian coba aja dulu untuk menambahkan di portfolionya gitu ya. Dan kemudian nanti kalian tinggal
kalau udah punya skillnya udah lumayan dan punya portfolio, kalian bisa jual itu gitu. Aku di sini loh, aku harganya berarti segini gitu. Jadi kalian bisa banding-bandingkan. Nah, kalau memang itu pun sebenarnya kalau nggak digaji kita bisa ke volunteer dulu juga, itu buat menambah-nambah portfolio kita gitu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu mikir gaji lah. Yang penting skill dan juga portfolio kalian itu udah ada dulu gitu. Jadi nanti baru kita bisa survive lainnya. Oke, thank you untuk jawabannya Bro Arpan. Kita akan Aku masuk. sebelum next aku mau nambahin dong soal pendapatan atau nominal gaji ini. Jadi Oke, bisa Pak. kalau dari company ya, kalau dari Indo rata-rata mostly tetap sesuai UMR seperti biasa. Tapi kamu kan ada jenjang karir ya, dan semakin responsibility-nya juga semakin tinggi ya pasti gajinya juga makin naik gitu, sesuai dengan role-nya lah gitu. Nah, tapi di sisi lain adalah yang enaknya di Web3 adalah your energy is your currency. Jadi industri ini fleksibel banget. Jadi kalau misalkan taruhlah kamu bisa memanage waktu dengan baik, kamu bisa ambil 3 project, ya udah kira-kira hitung aja sendiri. Itu kalau misalkan yang remote ya, ini kita ngomongnya kan mencari cuan di Web3 WFH. Ini lagi-lagi aku juga pengalamannya Flores, dia ambil banyak banget job jadi project A, B, C, semuanya kerjaan dari rumah, ya berarti dia triple salary dong gitu. Jadi benar-benar ini tergantung banget di Web3 ini adalah your energy is your currency. Semakin banyak kamu aktif, nyari, apply, itu juga pendapatannya, income-nya juga pasti semakin gede gitu. Betul banget, itu yang tadi aku mau tambahin sih. Kayak contohnya karena kan walaupun mungkin kayak community manager gitu ya kalau tadi Bro bilang. Nah, tapi kita bisa jadi community manager di lebih dari satu project, atau enggak bahkan bisa jadi ambasador di banyak project, atau enggak bahkan bisa sambil garap airdrop atau mungkin campaign yang lagi ongoing gitu. Serunya di situ. Oh iya ya bener ya teman-teman. Jadi kita itu bisa kerja kalau di WFH ini, di Web3 ini, jadi bisa double loh itu, bisa 2 atau 3 ya, tergantung itu waktu kalian bisa diatur nggak, kalian siap nggak gitu kan gitu. Oke, mungkin tidak ada lagi yang mau ditambahkan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja dulu, karena mungkin pertanyaan yang lain ini sebenarnya udah dijawab tadi di dalam pembahasannya. Jadi kita mungkin langsung masuk aja, cuman ada 4 pertanyaan. Kita akan masuk ke dalam yang komen dulu. Yang komen ini ada beberapa orang, kita akan coba pilih. Ataupun nanti teman-teman dari pembicara bisa untuk pilih juga kalau memang ada yang perlu dijawab. Silakan nanti dipilih juga. Dari saya akan ambil. Kita coba kita dari Bro Asel ataupun receh tweet. Pertanyaannya buat siapapun as speaker, bagaimana untuk memanage portfolio agar terlihat menarik. Nah, itu mungkin bisa dijawab oleh Mbak Ina, nanti mungkin ditambahkan oleh Bro Flores itu nanti. Dan yang lainnya nanti bisa nambahkan juga. Mbak Ina mungkin bisa dibantu jawab. Halo, Mbak Ina. Halo ya. Oh ya, jadi pertanyaannya bagaimana untuk memanage portfolio kita itu agar terlihat menarik gitu, Mbak? Bagaimana untuk memanage portfolio kita agar terlihat menarik di CV-nya, gitu ya berarti ya? Atau iya, bener, di mana nih? Di CV. Di CV. Di CV. Kalau buat aku pribadi gitu ya, as an HR specialist, aku akan lebih suka kalau orang itu fokus di satu skill setnya mereka. Misalnya dia mau melamar jadi community moderator gitu. Semakin banyak dia project yang dia punya atau dia menjadi community moderatornya, itu akan lebih menarik buat aku. Daripada misalnya dia punya pengalamannya banyak nih, generalis lah gitu. Tapi buat aku, secara HR, aku akan lebih prefer orang-orang yang punya satu skill set tertentu. Gitu. Oke, jadi
Seperti itu ya, Mbak Ina. Jadi kalau misalnya mau manage portfolio, misalnya dia mau jadi community moderator nih, atau community manager gitu ya. Nah, berarti dia tugasnya adalah mencari project-project yang sedang open community moderator, atau dari project-project yang lagi cari community manager. Nah, simpelnya seperti itu. Mau dia bayar, mau dia dibayar, ataupun volunteer, ya itu tadi. Intinya dia punya head title jobnya itu community moderator atau community manager gitu dari awal gitu, dan semakin banyak projectnya semakin oke. Oke. Sama aja kayak graphic design gitu juga, semakin banyak dia buat graphic design segala macam, itu jauh lebih oke kalau mau manage portofolionya. Balik lagi tergantung dengan posisi apa yang dibutuhkan gitu. Oke, itu ya teman-teman ya untuk jawabannya tadi Bro siapa tadi ya? Bro Receh Duit tadi ya. Mungkin ada tambahan dari Bro Faisal atau Coach Stepanus atau Mbak Niki atau Bro Arpan atau Bro Flores? Bro Flores? Ya, aman aja sih Mas Ucup. Kalau aku sih paling cuma nambahin ya. Kalau ini tadi pertanyaan portofolio ya. Portfolio. Ya, portofolio. Kalau aku sih mungkin nambahin, ini agak sedikit melenceng ya. Gimana caranya kayak dapetin kerjaan kan sebenarnya intinya pertanyaannya. Iya. Kalau aku sih menurutku pribadi alangkah lebih baiknya kalau kalian ikut aktif di offline event sih. Kenapa seperti itu? Soalnya based on my experience ya, Mas Ucup. Aku kebanyakan nemu peluang atau potensial pekerjaan itu dari offline event sejujurnya. Kayak kayak Coinvest contohnya ya, Coinvest lah. Kan Coinvest kan pasti banyak orang ngomong kayak tiketnya mahal dan lain-lain. Mungkin aku bantu jawab ya Mbak Niki ya. Aku baru tahu sih kemarin dari temanku yang dia nggak beli tiket Coinvest ya. Dia nggak beli tiket Coinvest dan dia ada permasalahan dari akomodasi. Kayak kesini sana kan kayak dari mungkin contoh Jogja itu ya. Kayak Jogja ke Bali kan lumayan mahal ya kalau pesawat, atau kalau misal bawa mobil kan mahal ya. Nah dari Coinvestnya sendiri setahu aku kemarin mereka nyediain bus itu sih, bus buat berangkat bersama-sama. Nanti setahuku juga yang ikut acaranya busnya itu juga dia bakal dapat free tiket juga gitu loh. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi sih kalian nggak join ke offline event gitu sih. Nah di luar kayak Coinvest tuh ya, itu kan Coinvest kan acara terbesar di Indo ya, aku bisa bilang. Tapi banyak juga kayak acara-acara yang dilakukan di daerah-daerah. Mostly ya yang aku tahu tuh di Jakarta sih, of course. Jadi kayak banyak exchange ini itu bakal ngadain acara di Jakarta. Kalau misal di Jogja itu seringnya di IDNFT yang bikin Mas Budi, Jogja Kamisan itu. Tapi kalau di Surabaya setauku Trif yang paling aktif kayak bikin offline event. Nah dari sana kalian bakal mungkin ada peluang buat ketemu pelaku-pelaku Web3 lainnya yang dimana mungkin itu menambah peluang kalian lah buat kayak mencari pekerjaan di Web3 sih. Memulai lah lebih tepatnya. Gitu Mas Ucup. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan lainnya dulu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir atau mungkin nanti teman-teman mau ada yang menjawab, silakan aja. Kita ke pertanyaan dari Bluski. Itu WFH buat mahasiswa di bidang Web3 or crypto apa ya Kak? Mau buat tambahan buat bayar UKT, siapa tahu ada. Nah, itu mungkin bisa dijawab dari Ko Stepanus deh. Ko Stepanus? Ya, oke. Sorry, lupa pencet unmute. Oke, sebenarnya kalau ceritanya untuk cari income gitu ya. Nah, tadi mungkin dari beberapa juga bisa kita cara ngegarap airdrop, join community gitu kan. Di situ kita bisa networking, guys. Mungkin kalau ceritanya dari sebelumnya dari Bro, siapa tadi barusan Bro Flores ya yang bilang online ya, offline ya. Event. Sebenarnya online event pun impact di mana kita bisa do communication sama yang ada di community. Sama contohnya aku sama Kaniki ini kita udah have relationship mungkin dari 2020, tapi bener-bener meet in personnya bener-bener baru Coinvest kemarin gitu kan, baru bener-bener ketemu gitu kan. Nah tapi bener-bener kita harus bisa jaga koneksi kita baik offline ataupun online. Terus ya harus aktif. Nah, cari garapan juga gitu kan. Entah ada
campaign apa, ada ambassador program gitu kan. Nah, itu bisa sih buat tambah-tambahan dan WFH gitu kan. Sebenarnya bukan WFH, work from anywhere guys. Jadi dimanapun kalian bisa kerja gitu sih. Nah, kalau ceritanya mau nyari, mumpung nih Socrates lagi ada ambassador program juga, palingan kalian juga bisa sambil kuliah, sambil ada cari garapan lain pun bisa, karena nggak eksklusif cuman di kita doang. Itu more info, aku udah sempet komen, bisa join our Telegram group sih. Oke, itu ya untuk jawabannya. Mungkin ini agak sedikit penting juga, ini agak urgent kayaknya ini. Ini untuk pertanyaan selanjutnya aja kita. Ini dari Bro Arsen. Kak minta tolong dibahas tentang tawaran scam, apalagi buat kita yang baru di Web3. Saya sendiri sudah bikin insight, tapi buat ini, tapi jika memang bisa dibahas di space mungkin akan lebih bagus. Jadi seperti banyak sih memang ya untuk tawaran-tawaran scam itu, mungkin kita disuruh download aplikasi gitu ya, mungkin yang pakai PC ataupun mungkin dari HP. Nah, mungkin itu bisa dijawab dari Mbak Niki. Mbak Niki mungkin bisa bantu jawab dulu untuk gimana gitu loh, untuk agar kita tahu ini kok bener-bener tawaran atau scam gitu, Mbak Niki. Jadi sebenarnya itu juga lagi banyak banget ya, karena kita tahu memang Web3 jobs itu lagi hype gitu, lagi happening ya, banyak banget yang mau. Pasti ada aja pihak yang memanfaatkan untuk scam lewat jalur hiring Web3 jobs gitu. Nah, balik lagi, sebenarnya itu gampang banget kayak ini in real life ya, kenyataannya faktanya adalah ketika kamu memang tidak, misalkan kamu nggak punya koneksi atau tidak masuk di radarnya apa namanya Web3 company lah ya. Kita tuh industri ini tuh kecil banget di Indonesia gitu. Aku hampir kerja di ICN tuh hampir kayak kenal dengan semua Web3 company yang ada di Indonesia, dan lingkupnya sangat kecil. Nah, jadi ketika kita misalkan terima ada yang nge-PM terus nawarin, orang kadang excited dulu. Yang penting jangan pernah klik apapun linknya, dan harus diverifikasi dulu. Kalau misalnya kamu memang bukan nggak ada koneksi sama orang yang memang berkoneksi dengan Web3 company gitu, itu patut dicurigai ya, karena biasanya apa namanya yang nge-PM adalah orang yang sudah kenal kamu, sudah lama, atau apa namanya memang tahu kamu punya skill, itu baru di-hire. Kalau enggak, itu nggak mungkin. Itu hampir impossible headhunter as talent hunter itu reach out orang yang bukan siapa-siapa. Maksudnya bukan siapa-siapanya adalah ini nggak apa namanya nggak aktif, atau nggak punya porto, atau nggak punya pengalaman, terus di reach out, terus diajak apa di hire gitu. Itu patut dicurigai sebagai scam. Jadi kalau memang ternyata tiba-tiba kayak ditawarin, padahal kamu nggak nyari, kamu nggak apply, tapi tahu-tahu ditawarin, itu patut dicurigai itu scam. Diverifikasi dulu. Misalnya company A yang apa namanya nawarin offering ya job. Nah, cek di LinkedIn-nya bener nggak, terus tanya gimana aku bisa verifikasi kamu memang asli, itu penting. Jadi yang pertama adalah verifikasi dulu. Verifikasi itu penting banget. Jangan udah kesenangan dulu tiba-tiba nggak apa. Aku jujur sampai sekarang masih banyak banget terima, bahkan di DM di LinkedIn pun kayak orang mau hire aku gitu. Dan apa namanya banyak banget yang memang kesannya itu scam gitu. Apalagi kalau langsung nawarin gajinya tinggi, itu sangat tidak mungkin. Apa-apa yang kayak too good to be true, nggak masuk akal, itu perlu diverifikasi 2 kali, double check, triple check gitu. Karena salah-salah ya yang ada wallet kamu ternyata ke drain, ternyata itu malware dan lain-lain. Jadi jangan happy dulu, verifikasi dulu siapa yang hiring, lihat cek di LinkedIn ya, karena Web3 company pasti punya profile company, apakah punya website, apakah dia sedang hiring posisi itu, apakah di LinkedIn dia juga open hiring, apakah orang yang apa namanya nge-approach kamu dia adalah seorang headhunter atau talent hunter atau HR, itu perlu dicek dulu, atau paling nggak minimal masuk ke komunitasnya, ke grupnya, apakah benar, cek ini ada orang yang approach ini, apakah ini benar, intinya gitu. Jadi jangan happy dulu, jangan langsung main klik-klik atau
Kadang gini, aku punya teman influencer KOL juga, bahkan dia di-approach untuk jadi ambasador, project yang besar. Padahal sebenarnya itu scam dan dia minta untuk meeting untuk interview sebagai ambasador. Bahkan dia ngasih link meetingnya itu sebenarnya link itu scam. Untung itu nggak diklik karena kayak insist kayak ini apa kok mencurigakan gitu. Gue maunya interviewnya kita lewat Google Meet aja gitu. Tapi mereka nggak maunya kita meeting pakai link itu. Itu padahal ini KOL yang cukup besar gitu. Untung dia tidak mengklik. Kalau klik ya udah, mungkin dia akan ke scam gitu. Jadi scammer ini benar-benar juga memang ya nggak lihat-lihat semuanya dihajar semua, disikat semua. Jadi kita balik lagi ke kita, mitigasi awal adalah kita harus verifikasi dulu. Itu. Oke, gitu. Nah, sebelum yang teman lainnya jawab, ini saya nambahin dikit juga karena kemarin baru aja, ini belum lama saya dapat ini juga sebenarnya scam itu dari tawaran offer juga. Sebenarnya kalau saya bukan ke job ya, tetapi ke marketing. Itu penawaran mereka mau ambil budget marketing untuk project mereka. Saya riset proyeknya sebenarnya aman, tetapi ketika mau masuk ke dalam grup discuss itu sedikit mencurigakan karena linknya itu bukan link yang seperti biasa. Kemudian tak coba dengan akun saya Telegram lainnya, masuklah ke dalam grup yang channel itu. Di dalamnya biasanya kalau kalian join di grup micin itu ada seperti portal agar kalian bisa masuk ke dalam grup mereka. Itu biasanya pakai yang namanya bot salah satu bot seperti Rose gitu agar bisa masuk ke dalam grupnya. Itu nanti kalau kalian ngisi captcha-nya ataupun kalian verif itu kalian humanity, nanti kalian masuk. Nah, ternyata di sana botnya itu diduplikat. Akhirnya disuruh login dengan Telegram kita. Nah, itu juga harus dihati-hati kalau teman-teman yang mungkin di sini ada KOLs ataupun yang lainnya, itu kalian memang tawarannya itu menggiurkan. Saya itu dikasih $3.000 penawarannya itu 3.000, bahkan sempat naik sampai ke 6.000. Jadi memang walaupun saya tergiur ya sebenarnya, tetapi kalau saya lihat lagi akhirnya alhamdulillah tidak terkena. Kemudian untuk penambahannya yaitu agar kalian tuh ya, kalau yang ragu terhadap linknya, kalian bisa pakai salah satu extension ini. Mungkin ada yang udah share juga, memang ini saya juga dapat dari Unepto, yaitu extensionnya adalah Scam Sniper. Jadi ketika kalian add extensionnya ini, pakai extension dari Scam Sniper, kalian klik linknya, nanti nggak akan langsung masuk ke websitenya, tetapi akan diarahkan dulu, dikasih danyer dulu sama mereka. Itu apakah bagus, worth it, ataupun nanti ada danger, website ini terdeteksi nggak scam gitu. Itu kalau memang terdeteksi scam, mereka akan jangan gitu, dia akan arahan untuk jangan diklik gitu. Jadi kita akan lebih aman untuk pakai di Scam Sniper ini kalau memang kalian butuh gitu ya. Jadi kalian bisa cari aja di Google Scam Sniper gitu ya. Itu untuk dari saya itu aja. Nah, tambahan mungkin dari Mas Flores atau Kostepanus. Ya, mungkin ini betul banget yang tadi Kaniki bilang. Sebenarnya untuk community atau player di Web3 di Indonesia ini orangnya itu aja gitu kan. Makanya minggu lalu tuh aku sempat ngomong, sebenarnya yang paling penting itu kita harus bisa jaga nama baiknya kita sih. Nah, baik itu kenapa? Jangan sampai kita ngelakuin hal yang jelek karena circle-nya tuh di Web3 apalagi di Indonesia, orangnya ntar ketemu itu aja gitu kan, kayak aduh ketemu Kaniki lagi, ketemu siapa lagi. Maka dari itu make sure selain kalian build relationship, juga harus jaga relationship kalian dan nama baik kalian. Itu sih. Dari Bro Faisal mungkin ada tambahan? Mungkin gue nambahin nanti deh Mas Ucup. Next question ya. Mas Flores? Ya aman Mas Ucup, udah dijawab sama Mas Stefanus juga. Thank you Mas Stefanus. Oke, Mbak Ina mungkin ada? Saya juga
Oh, Aman? aman. Oke. Kalau aman mungkin kalau untuk pertanyaan selanjutnya kita sebenarnya udah habis ya, karena yang dua ini sebenarnya udah include, hanya udah dijawab. Jadi kita langsung masuk tadi ke pertanyaan yang ada di komen. Nah, mungkin kalau mau pertanyaan yang mau dijawab mungkin di komen-komen di bawah itu ada, mungkin kalau mau dijawab. Tadi saya udah ambil dua, jadi mungkin teman-teman kalau mau ambil juga bisa langsung dijawab aja. Mas Faisal atau Bro Arpan, Mas Flores, Ko Stefanus, Mbak Niki atau Mbak Ina. Jadi bisa untuk dipilih gitu. Kalau enggak, mungkin kita bisa lanjut ke yang lainnya gitu. Aman sih, kita lanjut aja mungkin ya. Oke, mungkin kayaknya udah terjawab juga ya. Dan yang tadi kita juga udah warning bahwasanya tetap selalu hati-hati ya, karena di Web3 ini semuanya kan berhubungan dengan internet dan juga di website. Kalau kalian nanti ketemu website yang scam ya itu nanti kan bahaya gitu. Apalagi approach banyak sih memang ya Mbak ya, di LinkedIn ataupun penawaran-penawaran itu pun saya juga banyak sih dapat, tapi ya itu kadang linknya bukan di Zoom ataupun meetingnya bukan di Google Meet. Nah itu kan mencurigakan karena normalnya kan pakai dua itu ya Mbak ya, gitu. Don't trust, always verify katanya. Iya benar. Jadi itu ya teman-teman, selain kalian tadi tahu bagaimana cara mencari pekerjaan di Web3, kalian juga harus hati-hati di Web3 ini gitu. Jadi kalian bukan hanya mencari kerja tetapi ya safety juga gitu. Nah mungkin kalau dari pembahasan kali ini saya rasa sudah kompleks dan cukup untuk pembahasannya, karena udah waktunya juga sedikit lama nih kayaknya, hampir 2 jam ini kayaknya kita ya, nggak kerasa ini. Mungkin ada penambahan, kita langsung masuk aja ke Bro Faisal dulu. Mungkin ada apa kata-kata yang ingin disampaikan, kita bisa diomongkan Mas. Oke, kata-kata yang ingin disampaikan untuk apa dulu nih Mas Ucup? Mungkin sebagai penutup ataupun penyemangat ataupun saran atau lainnya lah untuk yang memang baru join di Web3 industri ini gitu. Oke, jadi gini. Kita beberapa hari ini bahas tentang Web3 jobs, baik itu untuk yang udah pengalaman ataupun yang belum punya pengalaman sama sekali. In short, kalau untuk orang yang udah punya pengalaman, mereka tinggal build portonya doang, atau mereka tinggal nata portonya doang. Tapi kalau no experience, yang banyak dibahas kan salah satunya adalah jadi volunteer. Nah, kalau gue sendiri, ya ini buat teman-teman sih sharing aja. Kebetulan kan kripto ini banyak airdropper ya. Gue pun start from airdropper to ya gue punya beberapa project SEM, as content creator juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang no experience dan kalian punya pengalaman di airdrop itu bisa banget kok. Nggak cuma dari volunteer, tapi misal nih ya, ada satu atau beberapa project yang mereka lagi ngadain project airdrop nih maksudnya. Kalian kan pasti follow tuh sosmed-sosmed dari project-project yang airdropnya kalian ikutin. Mereka tuh suka banget open meme contest, terus trade contest, atau ya yang paling sering tuh trade contest sih. Nah tadi ada yang tanya juga, Bang gimana sih caranya start as ambassador kalau nggak punya pengalaman? Nah, kalian bisa start dari itu. Ketika kalian dilirik, trade kalian bagus nih, nggak harus engagement. Kalau engagement tuh bonus aja kalau misal akun kalian tuh udah mulai grow. Tapi kalau misalkan belum grow dan kalian bisa nulis trade dengan baik, bahasanya enak dibaca, mudah dipahami, bahkan untuk level pemula sekalipun, nanti orang dari project tersebut, entah itu HR-nya, entah itu ya role-role lain yang nilai trade kalian bakal di-hire atau bakal dikasih bonus. Itu yang gue lakuin dulu. Itu untuk airdropper ya. Tapi untuk oke, misal gue dulu juga gabung ke beberapa community crypto. Nah, di community crypto ini apa yang gue lakuin? Jadi
ya lagi-lagi gue as volunteer waktu itu. Ada beberapa project yang masuk ke community gue. Gue di multi community waktu itu. Nah, waktu ya sempat ada waktu di mana hostnya yang biasanya ini nggak bisa nge-host. Jadi gue dimintai tolong untuk gantiin dia dengan waktu itu nggak ada bayaran sih. Cuman gue is okay lah. Tapi efeknya apa? Di event-event selanjutnya, ketika hostnya nggak bisa hadir atau hostnya malah bilang gini, bro lu aja deh yang nge-hostin, ya hitung-hitung rezeki buat lu. Itu gue benar-benar start from zero. Jadi gue dengan sukarela dulu, gue buktiin di sana gue bisa apa. Ketika mereka suka, gue di-hire sama mereka. Bahkan di community A gue nge-host, itu ya yang dibilang Om Stepanus atau siapa tadi, gue lupa, sorry. Kalian harus jaga nama baik. Contoh di community A, gue pernah nge-host. Dan mereka tertarik dengan cara gue nge-host. Lalu si A ini bilang ke founder dari community B, community C, dan lain-lain. Akhirnya dari satu tindakan gue memutuskan untuk, oke, nggak apa-apa, nggak dibayar. Waktu itu gue nggak ada niat untuk cari duit atau apa. Memang pure gue cari pengalaman. Tapi bukan berarti gue nggak pengen duit sama sekali. Gue juga nge-airdrop pada saat itu. Itu tahun 2020, 2021. Nah, ketika kalian udah dilirik sama community A, community B, C, D, sampai Z, itu bakal ngelirik kalian kalau foundernya saling kenal. Tapi nyatanya di Indonesia, memang foundernya ini kebanyakan rata-rata ya, itu saling kenal satu sama lain. Jadi sekali nama kalian bagus, kalian bakal nyebar di beberapa community atau di beberapa project dengan bagus juga, tapi berlaku juga sebaliknya. Kalau nama kalian jelek, itu bakal nyebarnya jelek juga. Meskipun nggak kelihatan di sosmed atau nggak kelihatan di depan, kalian nggak pernah diomongin nih dari depan. Tapi asal kalian tahu, di belakang itu kalian diomongin. Maksudnya, bro jangan hire ini dong. Soalnya orang ini pernah kayak gini di tempat gue. Daripada tempat lo rugi, gitu. Itu saran dan masukan dari gue, apa ya namanya ya? Mungkin lebih ke jaga nama baik sih, dan start itu bisa dari mana aja, mau dari project, dari airdrop, lalu dari volunteer, dan dari jalan lain pun masih banyak sebenarnya, nggak usah bingung lah. Itu dari gue sih, Mas Ucup. Thank you. Oke, thank you Mas Faisal untuk saran dan juga masukannya. Untuk teman-teman semuanya, oke, ini sebelum yang lainnya, ini ada pertanyaan juga nih, kayaknya seliweran ini untuk yang nggak bisa bahasa Inggris tuh. Itu kira-kira gimana ya? Karena rata-rata kan pakai bahasa Inggris tuh. Mungkin mereka maksudnya basicnya cuma bahasa Inggris dari translate lah gitu. Itu kira-kira gimana tuh? Apakah mereka masih bisa gitu kan untuk melamar pekerjaan gitu kan, atau untuk mencoba gitu? Mungkin dari Mbak Ina dulu untuk dijawab. Sorry, boleh, maaf aku baru banget sampai rumah. Boleh minta tolong sekali lagi pertanyaannya? Jadi karena kan normalnya kan biasanya di Web3 ini pakai bahasa Inggris Mbak gitu kan. Nah, apakah mereka itu kalau yang basic cuman bisanya dari translate, kemudian belum bisa speak up untuk bahasa Inggris. Nah, itu kira-kira bagaimana ya gitu? Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Benar-benar nggak ada masalah. Jadi balik lagi, itu balik lagi ke skill set. Maksudnya posisi apa yang dibutuhkan dan apa yang sedang dicari gitu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman belum jago bahasa Inggris, itu nggak ada masalah sama sekali karena ada Google Translate. Dan kebanyakan kalau misalnya teman-teman mau approach project segala macam, itu bisa pakai translate otomatis dari Telegram ataupun pakai Google Translate. Itu nggak ada masalah sama sekali. Bahkan ada timku orang Indonesia yang jadi community moderator di China. Jadi dia cuma bisa Cina basic, terus kayak dia modal Google Translator, dia tahu oh kira-kira ini yang perlu diganti, ini yang perlu diganti sedikit, dan ada ChatGPT juga yang membantu dia. Gak ada masalah. Jadi sekarang tuh intinya if there is a will, there is a way.
Sama satu lagi aku pengen nambahin gitu ya, yang menurut aku penting banget di sini terlepas dari language barrier ataupun segala macam, itu koneksinya teman-teman. Jadi koneksinya teman-teman harus memang benar-benar besar. Nggak apa-apa, chat-chatin aja orang-orang yang ada di dunia Web3. Pastiin kalau teman-teman memang passionate di dalam dunia ini gitu. Terus nanti kalau ada kebutuhan, biasanya kalau ada kebutuhan dia akan kontak kamu gitu loh. Tapi memang harus diverifikasi dulu di awalnya gitu. Oke. Itu aja kalau dari aku. Oke, thank you Mbak Ina untuk jawabannya. Jadi itu ya, jadi no problem lah kalian baru bisa basic, yang penting kalian niat tadi ya bisa aja gitu. Mungkin ada tambahan lagi Mbak Ina untuk kata-kata penutupnya, saran ataupun penyemangat untuk teman-teman di sini? Oh, kalau kata-kata penutup dari aku, cari koneksi. Oke, cari koneksi. Cari koneksi, ikutin. Iya, cari koneksi, ikutin banyak event online, ikutin banyak AMA, ikutin banyak Q&A session, ikutin banyak event offline. Selain kalian bisa dapat cuan gitu ya, karena kadang-kadang beberapa project, terutama project yang masuk ke kita, setiap kali ada AMA pasti akan ada rewardnya. Pasti akan ada rewardnya, dan kita memang maksudnya bagi-bagi gitu. Jadi nggak cuma dapat koneksi, teman-teman yang mau ikutan AMA seperti yang misalnya di komunitas itu pun juga akan dapat reward gitu loh. Setiap bertanya bakal dapat reward gitu. Nah, itu ya teman-teman. Iya. Terima kasih Mbak Ina untuk saran-sarannya. Iya. Oke, kita lanjut untuk kata-kata penutup lagi. Ini langsung dari Mbak Niki. Mbak Niki, mungkin kata-kata penutup atau penyemangat lah untuk teman-teman ini, untuk yang baru-baru kan ini kan mungkin butuh penyemangat mereka tuh. Oke, ini berarti kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Aku mungkin summarize aja dari yang udah dari tadi. Intinya adalah ini sudah dari nggak sekedar cuma Web3 aja. Ini adalah di dunia kerja, di dunia profesional. Anggaplah Web3 hanya buzzword. Kalau kamu nggak bisa kerja, nggak punya skill set, kamu nggak bakal dipakai jasanya sama orang. Karena kita bekerja, komit, nuker jasa sama imbalan gaji. Intinya gitu. Terus industri ini sangat fleksibel, dynamic. Jadi tadi aku bilang semuanya bisa jalan paralel. Belajar sambil berkomunitas, sambil apply, intern, volunteer, step up lagi, apply leverage skill kamu. Koneksi, usahakan masuk ke radar orang-orang yang ada di industri ini, karena lagi-lagi sempit, kita punya satu grup isinya orang-orang di industri, semua informasi ada di situ, satu namanya jelek semua orang tahu kayak gitu. Saling merekomendasi, jadi usahakan memang stand out kayak Flores tadi, stand out di komunitas. Gimana pun koneksi itu penting di industri ini. Terus Web3 ini pace-nya kencang banget, dynamic, lagi-lagi pastiin punya jiwa hustle dan adaptif. Terus ini aku ulang lagi, gimana caranya supaya bisa kerja di Web3, caranya adalah dimulai dengan nawaitu, karena hasil akhirnya bergantung dengan niat awal kalian gitu. Habis itu tentuin niche-nya, skill set, align sama passion, karena itu bakalan bakalan jadi karakter kamu. Belajar sambil execute yang tadi aku bilang paralel. Last but not least yang aku bilang tadi, your energy is your currency. Itu aja kata-kata hari ini. Oke, thank you Kak Niki untuk kata-kata hari ininya, penyemangat untuk teman-teman juga, termasuk saya juga. Oke, lanjut lagi ke kata-kata penutup dan penyemangat juga nih, langsung dari Ko Stepanus. Diborong sama Kaniki semua. Tapi nggak apa-apa, bener banget. Nggak apa-apa. At least harus hustle, harus niat banget, karena itu salah satu yang nilai plus kalian. Kadang orang pinter pun kalau ceritanya dia nggak ada niat, nggak kerja keras, harus hard work, itu juga kalah. Kenapa? Karena balik lagi kadang koneksi, terus hustle-nya kalian itu percayalah, usaha akan mengkhianati hasil, plus dengan network yang sangat kecil ini ya, circle-nya, kalau ceritanya kalian memang memberikan first impression yang bagus, tentunya kalian next-nya akan dapat rekomendasi terus. Jadi pastikan kalian do your best, let God do the rest, dan tentunya terus cari info, ngulik terus, belajar,
dan come and join us, come to be Socrates Ambassador guys. More info, aku udah cantumin link Telegramnya juga di komen, bisa join. Siapapun kita terima, yang penting nanti kita communicate di grup lah. Mungkin community owner yang mau collab juga boleh. Nah itu tuh, yang mungkin Bro Faisal tuh mungkin langsung bisa untuk collab itu nanti ya, itu. Thank you Ko Sepranus untuk kata-katanya. Lanjut untuk kata-katanya dari Bro Flores. Halo, tes. Halo. Ya, aman. Gimana, Mas Usup tadi agak putus? Untuk kata-kata hari ini penyemangat dan kata-kata penutup kita pada malam hari ini, Mas. Oke lah, kalau dari aku sih buat teman-teman di sini yang baru mau mulai ya di industri ini, semangat lah buat kalian. Feel free banget kalian reach out sama pembicara-pembicara di sini sih, kayak Mbak Niki, Faisal, Arpan, sama Ko Stepanus, sama even Mas Ucup. Kalau misal kalian masih kayak bingung nih atau mau tanya lebih lanjut, kalian feel free aja. Soalnya orang Web3 setahu aku mau open ya, kayak buat ngobrol sama Kak Ina juga ini. Jadi kayak kalian bisa tahu lebih dalam lagi lah terkait Web3 itu sih, apalagi bagian jobsnya ya gitu. Dan ya kalau dari aku sendiri sih kata penutupnya cuman sesimpel ini sih Mas Ucup ya. Kita lihat ya, Oktobul ini beneran Oktobul atau enggak, itu aja sih. Oke, sama itu ya, nunggu ya. Oke, thank you Mas Flores untuk kata-katanya. Kita menanti juga untuk Oktober, apa kebuluran banget atau tidak. Jadi lanjut untuk kata-kata penutupnya dari Mas Arpan. Wah, ngeri semua punya dan semua kata penutup sebenarnya udah diborong sama Kak Niki tadi ya. Aku cuma nambahin aja sih satu. Sebenarnya kayak N7 ini kan komunitas yang fokus ke GameFi di Indonesia. Jadi untuk semua orang-orang Indo yang pengen belajar Web3, apalagi yang fokusnya ke GameFi, feel free to reach out ke N7-nya. Sekalian juga yang untuk yang lebih weight-nya kita bisa join ke Gaming Grid. Salah satu mode-nya di sana juga. Jadi ya, feel free, dari kedua komunitas itu kita bisa belajar banyak soal game yang memang betulan play to airdrop juga di semua yang memang betul-betulan menghasilin cuan dia. Terus sama satu lagi, untuk di dunia Web3 ini tidak pernah ada kata tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Semua bisa dimulai, semua bisa berakhir juga. Jadi jika kamu gagal dalam sekali, jangan khawatir. Aku aja bisa gagal sampai 1000 kali. Dan satu lagi. Dan yang paling penting itu kemauan. Soalnya dari kemauan itu kita bakalan bisa dinotis sama orang. Dan dengan dinotis sama orang itu, kita bisa, kalau memang yang pengen kerja tadi, bisa langsung direkomend sama dia sendiri. Biasanya itu langsung di reach out sendiri sama yang punya projectnya. Enggak yang seperti yang tadi, yang banyak tahu kena scam itu yang aku bilang tadi, verify. Don't trust, verify katanya itu. Kalau founder yang reach out, udah pasti itu adalah job untuk opportunity. Itu datangnya dari mana? Dari dirimu yang tadi, yang aku bilang tadi, yang konsisten tadi. Yang konsisten yang bakal dapat dinotis sama orang. Sama satu lagi, jika memang ingin belajar Web3, enggak, seperti yang aku bilang tadi, enggak ada kata terlambat. Feel free to join N7. Makasih Bang Ucup. Thank you juga Bro Arpan untuk kata-katanya. Mungkin untuk Mas Faisal ada lagi untuk kata-kata penutup dan juga penyemangat. Halo, sorry. Gimana Mas Ucup? Mungkin ada lagi kata-kata penutup dan penyemangatnya. Mungkin dari gue udah cukup sih Mas Ucup. Oke, mungkin udah cukup. Ini sebenarnya aku mau invite founder kita dari Cuan Airdrop, cuman problem ini kayaknya nggak bisa di-invite. Atau yang sebelah mana tadi dia ini? Oke. Wah, Bang Ahmad susah, orang sibuk. Dia sibuk banget. Jadi udah kayaknya yang kali ini kita nggak bisa invite dari founder kita juga. Jadi ini saya wakilin dari tim Cuan Airdrop juga sebagai penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara semuanya, Bro Arpan, Bro Flores, Mas Faisal, Mbak Niki, Mbak Ina yang udah hadir dan menyempatkan waktunya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, memberikan informasi tentang Web3 Space dan juga WFH ya, bagaimana kita ingin kerja di
Web3 ini, bagaimana caranya, kemudian cara antisipasi untuk di Web3 ini bagaimana, karena memang di Web3 ini banyak scam juga kadang-kadang ya, kalau kita nggak hati-hati itu resikonya juga lumayan gitu kita gitu. Jadi thank you banget untuk para pembicara hebat kita pada malam hari ini, dan kedepannya kita akan mengadakan lagi, mungkin bahkan ada offline juga memang kita rencanakan, tetapi masih dalam tahap perencanaan. Dan untuk online kita pasti akan adain lagi mungkin 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali gitu. Untuk yang lainnya juga yang udah hadir pada malam hari ini, thank you banget udah hadir, dan antusiasnya saya lihat sangat-sangat bagus, dan respect dari kalian sangat-sangat kami hormati dan hargai. Thank you dan semangat untuk kalian, jangan sampai kalian down ya. Kalau 1 kali tumbang ya kalian harus bangun itu menjadi 1000 kali lagi gitu. Jadi tetap semangat di dunia Web3. Saya pribadi dari tahun 2019 sampai sekarang alhamdulillah masih tetap stay di Web3, di crypto, dan memang beberapa kali ada masalah, problem, ya tetap saya alhamdulillah bisa tetap stay di sini. Jadi selalu belajar, dan jangan sampai kendor ya untuk mempelajari Web3 ini, karena memang banyak pelajarannya. Oke, thank you. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Apabila kurang lebihnya dari kami, dari tim Cuan Airdrop, kami mohon maaf juga kepada teman-teman pembicara apabila kami kurang dalam memberikan tempat ataupun lainnya, ataupun perkataan kami ada yang salah. Kami juga mohon maaf kepada pembicara dan juga kepada teman-teman yang lainnya. Thank you and see you again guys. Kita akan tutup space kita pada malam hari ini. Thank you semuanya. Bye. Selamat malam. Thank you atas antusiasnya semua guys. Thank you. Terima kasih ya. Terima kasih.